Dan yang terakhir kepada kifosis, lordosis, sama skoliosis, alhamdulillah kita punya bahan prakteknya juga. Dan insya Allah nanti bisa diperhatikan dengan baik. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan tabib. dimaksimalkan untuk ambil videonya ya, jadi lebih jelas gitu loh pas prakteknya. Jadi nanti teman-teman banyak tuh di belakang nggak pada bisa lihat kan, jadi nanti biar bisa terwakili di videonya. Setting dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh nggak biasa duduk begini, jadi langsung gitu. Oke, terima kasih kepada semua teman-teman sahabat-sahabat yang hari ini hadir untuk mengikuti pelatihan resista. Ini resista potong-potong gitu. Ya. Jadi pihak panitianya mintanya tes ya, resista yang potong. Jadi karena sebagian besar teman-teman sudah mengikuti resista 1, ada yang resista 2, dia memotong. Tapi saya juga pusing. Materi pertama stroke ya. Stroke itu biasanya 1 hari saya. Coba bayangin, 1 hari itu kan disuruh 1,5. Terus berikutnya diabetes. Diabetes itu 1 hari. Bahkan saya punya diabetes khusus itu 2 hari. Jadi yang kepingin membuat klinik khusus diabetes itu 2 hari. Materi diabetes 1 hari disuruh singkat gitu. 1,5 jam. Saya tuh pusingnya ini teman-teman nanti ngerti nggak gitu kan. Baru berikutnya materi Waalaikumsalam. Bu Mega, terima kasih. Yang berikutnya baru setelah itu materi kifosis, lordosis dan macam-macam. Apa bisa ya seharian gitu. Ya, tapi kita coba gitu kan, kita coba. Baik, terima kasih. Untuk yang belum kenal dengan saya Gonto Wibowo, biasa disingkat dengan Gonto Wibowo biar gampang sebutannya. Untuk materi yang pertama stroke. Jadi saya nggak mau kenalan-kenalan. Ngabisin waktu kalau kenalan. Tapi kalau yang enggak, siapa yang belum kenal dengan saya? Banyak ya ternyata ya. Oke, baik ya. Ya sedikit kenalan, nanti nggak enak. Saya dulu basicnya teknik sipil dari Undip, tapi karena tidak cocok dengan pekerjaannya, orang kalau bangun gedung begini itu yang dikantongi dengan yang dikerjakan hampir gitu kan. Nah itu yang bikin saya stres. Akhirnya saya cari pekerjaan apa yang bisa bermanfaat pada orang. Salah satunya adalah ya ini, terapis. Kadang-kadang kalau kita ngomong terapis itu apa ya? Pertama satu, kenapa terapis itu kadang-kadang anggot-anggotan ya? Karena tidak bangga dengan diri terapisnya. Giliran kita terapi orangnya cerita, saya sudah ke dokter kemana-mana. Kalau masak kemana-mana habis puluhan juta, gitu kan. Giliran kita terapi celing biru. Kalau 2 masih untung, kadang 1 gitu kan gitu. Terus itu yang bikin kadang-kadang, aduh kalau gini kapan punya mobil kan gitu. Akhirnya kadang-kadang kita terjadi turun. Semangatnya tuh yang kedua, bantu orang gitu. Itu semangat bantu orangnya. Iya, tinggal kita pilih. Nah, jadi kadang-kadang kita memang bangga harus apa ya? Terapis itu sebenarnya sesuatu yang
Yang kalau orang sudah kemana-mana, sudah dokter kemana-mana, maaf, itu selalu ujung-ujungnya ke terapis. Dan yang bikin kesel itu kan, pengen sekali langsung jadi gitu. Ini kan ke rumah sakit kemana-mana enggak itu. Kemarin saya di Makassar, saya 2 kali ke Makassar, jadi 2 minggu saya ke Makassar. Dikontrak sama sana untuk ya sebutannya saya apa ya, sebut baksos. Coba bayangin sehari itu saya itu 40 pasien, dikerjain 2 orang dengan adik saya saja. Bahkan ya kok waduh itu persis baksos gitu. Tapi ya itu tadi mereka pada cerita, oh saya sudah begini lama begini cerita, gitu kan. Saya 1 jam itu cuma dikasih apa ya waktu itu pasien antara 4 sampai 5. Berarti pasien tangani 15 menit paling lama. 15 menit sembuh kan ya mengerikan gitu. Tapi mereka langsung ngeri gitu, begitu sembuh. Semua hampir 90% pasti minta lagi. Saya kemarin itu bulan ini dijatah 400 pasien suruh cekan. Padahal bulan-bulan berikutnya sudah nunggu semua. Dia bagus, promosinya bagus. Saya yang jadi 3 kalau kita datang rata-rata 100 lebih. Pokoknya di atas 120, di atas 100, pokoknya seperti itu. 2 pondok, saya dengan adik saya. Tapi hebatnya, jadi semua cerita yang mereka tawarkan itu dihapus gitu. Gampang gitu kan mereka. Jadi gitu. Nah, hari ini kita akan belajar yang awalan. Kemarin banyak sekali yang di Makassar kemarin itu stroke. Maaf, yang belakang bisa baca yang depan nggak? Yakin? Ya, ya udah gitu kan. Jadi, jadi mereka datang yang di Makassar itu bawa, wah di apa ya, kasur dilipat, diangkat gitu kan, dibawa, banyak sekali mereka. Dan selama ini sudah amanah tidak bisa sembuh. Alhamdulillah saya dengan adik saya untuk stroke itu masih bisa menolong. Tapi yang paling sulit itu kemarin speed delay, anak yang bicaranya nggak bisa. Ya, wah itu bisa sini ditabrak semua itu speed delay. Alhamdulillah paling susah tapi masih bisa. Kalau yang lainnya sih alhamdulillah masih bisa ditangani. Hari ini kita akan bicara tentang stroke supaya nanti ya minimal kita bisa mempercepat biasanya orang stroke itu kan lama. Orang stroke itu 1. Kalau yang versi gitu kan. Kalau yang stroke kanan, ya stroke kanan, berarti stroke hati istilahnya gitu. Itu lama. Bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin bisa 10 tahun lebih. Kalau yang stroke kiri, biasanya soal makanan, lambung, itu cepat. Bisa hanya hitungan bulan, bisa hitungan beberapa bulan, cepat sembuh. Tapi dia berulang. Jadi stroke yang berulang kebanyakan adalah stroke kiri. Kalau istilah masyarakat, kalau ininya nggak bisa diangkat, kakinya nggak diangkat, yang kiri, oh stroke kiri, gitu kan gitu. Kalau yang kanan seperti itu. Kalau yang kanan biasanya 1, karena dia stroke hati, biasanya karena jengkel, marah, terus apa ya, semua yang tertekan itu stroke kanan biasanya. Dan itu kebanyakan diterima oleh bapak-bapak. Karena kembali diompi. Baru pulang kerja, Pak itu tuh anaknya tuh gitu. Dan ibunya tapi enggak. Bapak-bapak kalau mendengar ucapan ibu,
Monggo secepatnya dikurangi. Ini kok nggak enak ya? Jadi ucapannya kurangi supaya bapak-bapak nggak gampang stroke gitu. Ya, kanan. Semua yang tertahan, pegawai yang diomel sama bosnya, lama-lama stroke dia. Sudah diomeli bosnya, pulang diomeli istrinya gitu kan, nggak ada tempat ngobrol gitu, stroke dia, itu stroke kanan. Kalau stroke kiri itu biasanya makanan. Kakak saya itu penyembuh stroke, terapis stroke. Tapi dia nggak bisa jaga makanan. Nah, salah satunya waktu dia datang ke pesantren, nerapi selesai, terus dikasih botok teri. Jadi kan sepele tuh ya, botok teri. Tapi kan orang Semarang itu jarang makan botok teri. Wah, terus malam dia makan botok teri, pagi dia ke Semarang, ke tempat saya. Dari Ungaran ke Semarang, jauh itu sekitar 30 kilo lebih. Di depan saya lagi ngopi, dia datang, ngopi sekalian ya, dia. Terus ngomong, aku kena. Tapi yang bikin saya berterima kasih itu selama perjalanan dia pakai motor, gitu kan. Begitu sudah di depan saya ngopi ya sekalian, dia langsung. Aku kena ide, langsung segitu aja. Saya biasa, stroke biasa. Cuma saya berterima kasihnya yaitu tadi kakak saya tidak jatuh di perjalanan. Botok teri, kecil sekali. Ada pasien saya itu sampai ketakut, mertuanya dibelikan mie ayam. Begitu dibelikan mie ayam, dia pergi ke sawah nyakul jatuh. Itu yang namanya menantunya deg-degan banget, dikira mau membunuh gitu. Deg-degan, hanya mie ayam saja dia sudah jatuh. Karena kesalahannya apa? Biasanya penumpukan. Makanya yang stroke keri biasanya satu minum, ya bukan minum kopi, minum itu. Terus makanan yang berlemak yang tinggi sekali lemaknya. Semua makanan berlemak itu pasti enak. Nggak ada makanan berlemak yang nggak enak. Makanya dia selalu mesti kenanya karena pada makanan berlemak, kolesterol tinggi. Dulu itu zaman mbah-mbah saya itu nggak ada ya orang stroke. Stroke itu biasanya setelah tua-tua. 60 tahun, 70 tahun baru stroke. Sekarang itu saya nerapi stroke si anak SMA sudah kena stroke. Sekarang yang lebih parah lagi, belum ngerti saya, apa karena HP ya? Jadi anak kecil-kecil itu sudah mulai ciri-ciri stroke-nya sudah ada. Ciri-ciri stroke-nya sudah ada. Nah, ini yang harus kita terapi. Baik, langsung kita berangkat berikutnya. Stroke itu penyumbatan di kepala. Itu versi kedokteran. Dia ada iskemik, ada hemoragik. Kalau iskemik itu berarti penyumbatan, bisa di otak, bisa di kepala, bisa baru di leher. Makanya salah satu titik kam adalah di leher, karena stroke-nya itu awalnya di sini. Iskemik itu berarti perjalanan darah dia kental. Kolesterolnya tinggi, jalan darahnya lambat, itu bagian-bagian dari iskemik. Kalau iskemiknya dia sudah numpuk, karena gitu lambat dia numpuk, dia muncul nanti hemoragik. Hemoragik itu apa? Pecah arteri darah. Bisa di kepala, di otak kita, bisa di leher. Saya sering cerita bahwa itu saya sesali sekali. Jadi istri di teman saya itu dia sudah sering di sini sering kaku. Ingat tuh, kalau kepala kita sudah sering kaku, tolong dibekam, itu yang pertama. Jadi kalau terapis, kalau pasiennya sudah sering kaku, tolong dibekam.
itu sudah tanda-tanda. Yang kedua, tanda-tanda yang mulai mendekati stroke, kesemutan di semua tempat. Bisa di tangan, bisa di kaki, bisa di mana saja. Sudah sini kaku, terus berikutnya dia kesemutan, hitungannya hari. Hati-hati, hitungannya masih lama. Tapi kalau sudah kaku di leher, dia sering kesemutan dimanapun, kesemutannya di tangan, di badan, di kaki, itu cenderung sudah mendekati stroke dia.